Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa berada dalam keinginan memperbaiki diri kita terus-menerus. Semoga kita semua insya Allah senantiasa berada dalam keadaan keinginan lebih dekat dengan Allah dan lebih mencintainya. Dan dengan itu semua kita berharap semoga hari-hari dalam hidup kita ini adalah taburan amal salih sampai ke penghujung umur. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kajian yang penting dalam bab muamalah adalah persoalan munakahat, persoalan pernikahan. Begitu sering telinga kita menangkap bahwa ternyata dalam pandangan agama ini imbalan kebaikan dari pernikahan itu adalah separuh agama. Sebuah penyebutan yang sangat spesifik, karena menyebutkan kata-kata nisfuddin hampir tidak kita temui pada penyebutan-penyebutan amal saleh yang lain selain pernikahan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam sebuah sabdanya mengatakan, sesungguhnya ketika seorang pemuda menikah karena ingin menjaga kesuciannya, maka meronta-rontalah syaitan karena ia kehilangan salah satu di antara lahan tempat ia menabur jejak-jejak keburukannya. Berbicara tentang pernikahan ini yang kita fahami yang merupakan sunnah Rasulullah, identitas umatnya ini, pernah satu waktu ketika Umar mendengar Huzaifah al-Yamani telah menikah dengan seorang perempuan ahlul kitab. Setelah kemudian mencek ternyata berita ini benar, Umar radhiyallahu anhu lalu menjumpai Huzaifah al-Yamani. Lalu kemudian terbangunlah dialog ketika itu. Umar secara sangat terbuka, tapi tidak dengan perasaan buruk sangka yang menggelora, bertanya kepada Huzaifah, wahai sahabatku, dengan alasan apakah engkau menikahi seorang perempuan ahlul kitab? Huzaifah lalu menjawab, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran membenarkan pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita ahlul kitab? Karena yang disebut oleh Huzaifah adalah ayat Allah, maka kemudian Umar menganggukkan kepala. Pastilah Huzaifah tidak ada yang salah. Cuma kata beliau, betapa Huzaifah, seandainya engkau menikahi wanita muslim, sungguh engkau akan mendapatkan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam riwayat itu disebutkan ternyata Huzaifah mengamini apa yang disarankan oleh Umar ini. Ia mentalak istrinya yang ahlul kitab untuk kemudian menikahi seorang perempuan muslimah.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Umar ini, memang jamaah yang dimuliakan Allah, terselip dari tujuan sebuah pernikahan adalah menyelesaikan persoalan sosial. Dalam pandangan agama ini begitu konkretnya, karena memang dianggap bahwa orang-orang yang menjalin hubungan pernikahan akan memiliki kemampuan untuk menebar kemanfaatan sosial yang lebih luas. Karena itu sekali lagi dalam pandangan agama, pernikahan bertujuan untuk menyelesaikan problematika sosial. Tetapi harus diingat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kalah penting dari apa yang dilakukan oleh Umar ini, Umar tidak gonjang-ganjing, berbicara ke kiri ke kanan, seraya mengembangkan berita ini untuk kemudian meragukan keimanan seorang Hudzaifah al-Yamani. Yang dilakukan oleh Umar ini adalah salah satu di antara bentuk sikap akhlakul karimah untuk tidak memperluas persoalan pribadi menjadi persoalan publik. Umar dalam riwayat ini disebutkan secara langsung mendatangi Hudzaifah, menanyakan tujuan dan maksudnya. Ketika clear, Umar tidak sedang mementahkan hukum kehalalan, karena sangat jelas dalam kitab Al-Islam, Said Hawa rahimahumullah mengatakan, salah satu yang menyebabkan seorang muslim murtad adalah ketika ia mengubah hukum Allah yang sudah qat'i dan jelas. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan pernikahan, maka tidak ada kesempatan bagi makhluk untuk mengintervensi hak Allah memberikan hukum. Ketika ia mulai menyeret-nyeret pandangan umum untuk melihat bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang haram, jamaah, tidak begini ternyata akhlak orang-orang saleh dahulu. Ia jumpai secara langsung, ia temukan fakta dan argumentasi yang mendasarinya. Sesudah itu ia berikan tawaran-tawaran pemikirannya. Hudzaifah tetap dengan raut wajah penuh kehormatan, meskipun ia tidak bisa menghalau secuil penyesalan, karena Umar sempat berkata kepadanya ketika Hudzaifah memilih ahlul kitab ini. Umar dengan terang mengatakan, tidak adakah muslimah yang lebih baik yang layak dijadikan sebagai istri, sampai kemudian kau meninggalkan mereka, wahai Hudzaifah? Itulah kata Umar. Disinilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menemukan betapa semua orang muslim ini harus selalu berpikir ia adalah kehormatan bagi saudaranya. Karena itu bibirnya adalah kehormatan saudaranya, tatapan pandangan matanya adalah kehormatan saudaranya, pikiran dan gerak perasaannya adalah kehormatan saudaranya. Jikalau kita menemukan ada fakta-fakta yang harus kita luruskan, tidak selayaknya kita berbicara ke kiri ke kanan lebih dahulu. Karena Rasul tidak main-main ketika mengingatkan dan meluruskan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat itu disebutkan datang kepada Rasulullah seorang perempuan bertubuh kecil, berkulit hitam, dan sama sekali tidak ada pesona fisiknya. Sesudah dia menyelesaikan persoalannya,
kepada Rasulullah lewat dialog dan diskusi, ia pun meninggalkan Rasul dengan sesantun-santun sikap. Aisyah yang melihat itu lalu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah perempuan kecil yang berkulit hitam itu?" Rasul lalu menjawab, "Ya Aisyah, engkau telah menghibah perempuan itu." Aisyah bersikeras, "Ya Rasul, salahkah? Bukankah benar ia kecil dan berkulit hitam?" Kata Rasulullah, "Kalau engkau menyebutkan sesuatu yang nyata pada orang, tapi dia tidak suka jikalau engkau menyebutnya, itulah ghibah Aisyah. Dan jikalau engkau menyebut sesuatu yang tidak ada pada orang itu, itulah fitnah ya Aisyah." Jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada apa yang dilakukan Umar. Jangan biarkan terlalu banyak energi umat ini terhabiskan justru untuk membuka hal-hal yang seharusnya kita selesaikan dengan mendatanginya, menasehatinya, menjelaskan bagaimana seharusnya. Apa yang telah dirasakan oleh istri dan semua keturunannya, semua keluarga besarnya. Dan disinilah kita belajar, tidak pantas ruang publik ini kita padati dengan semua kisah-kisah buruk. Seharusnya ruang-ruang publik kita ini kita penuhi dengan semua pembicaraan tentang yang baik. Karena itulah Rasulullah memuji orang-orang Ansar. Jauh sebelum mereka menerima Rasulullah hijrah di Madinah, mereka sudah punya budaya. Apakah itu? Membicarakan hal yang baik-baik. Selama kita tidak peka dan membiarkan ini terus-menerus berjalan, tidak menakut-nakuti, tidak mustahil satu waktu kitalah jadi sasaran dan bidikan pergunjingan massal itu. Dan kalau ini dibiarkan berlarut-larut, pastilah jamaah yang dimuliakan Allah, kesatuan hati yang seharusnya menjadi buah iman sebagaimana disebutkan Allah dalam surah Al-Imran, seperti akan menggantang asap lah, berat. Karena kita menjadi belati tajam untuk saudara yang lain. Kita memang mengasah diri kita untuk membuat yang lain terpuruk berdarah-darah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya sekali lagi sudah saatnya dengan kesadaran ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keinginan kita untuk menjadi baik bersama-sama, menghadirkan atmosfer yang memungkinkan ikatan ukhuwah dan kebersamaan ini mengalami proses penguatan tanpa henti. Sekali lagi, mari kita kembali kepada akar sejarah orang baik dan orang-orang soleh kita dahulu. Mereka ternyata bukanlah pabrik yang memproduksi isu dan fitnah. Mereka adalah luasnya lapangan baik sangka yang memungkinkan semua saudaranya tersadar tanpa kehilangan muka. Sekali lagi, umumnya mereka adalah lapangan luas bagi saudaranya. Saudaranya tersadar tanpa harus kehilangan muka. Jangan-jangan hari ini kita mulai menikmati berita tentang kesalahan orang dan mulai menunggunya kapan lagi wajahnya akan terpampang, dan kita mulai kehilangan rasa iba ketika melihat istrinya yang penuh malu dikejar-kejar media karena merasa tidak bertanggung jawab atas semua itu. Semoga Allah mengembalikan kita kepada kearifan umat, tidak membiarkan kita justru
persoalan yang tidak menyelesaikan secara esensial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah yang dimuliakan Allah, kata para ulama fikih, termaksud menzalimi seorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan membatasi waktu pernikahannya. Apa yang dikenali dalam kajian fikih dahulu, nikah mut'ah. Ternyata kebenaran ini, jamaah yang dimuliakan Allah, hanya pada satu saat saja dari periode sejarah kehidupan Rasul dan para sahabat. Ia kemudian dimansuhkan, tidak lagi dibenarkan. Mengapa? Karena ternyata bukan hanya efek kepribadian dari dua orang yang menikah, efek sosialnya pun seringkali tidak bisa dikendalikan. Karena itu nyata salah seorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan maksud pada waktu tertentu menceraikannya. Lebih salah orang yang tidak pernah bertanya kepada pelakunya tentang mengapa ini dia lakukan, lalu memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pikiran kita ini seharusnya memikirkan hal-hal besar dalam hidup kita untuk mengkontribusikannya pada kebaikan yang lebih luas di masyarakat ini. Meskipun semuanya harus kita sikapi, tidak perlu sekali lagi ada wajah sesama muslim yang tertunduk karena kehormatan dan harga dirinya telah berkeping-keping, bukan hanya dihempas, diinjak banyak kaki yang tidak tahu persoalannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi menuntun kita semua untuk menemukan alasan bagaimana mewujudkan akhlak-akhlak terpuji karena kita kehormatan saudara kita. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fa'tabiru. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma alif qulubana, Allahumma alif qulubana wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.